Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa thalabul ilmi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga selawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pengajian pada hari ini marilah kita membahas tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya tidak bertobat ini merupakan kerugian. Dengan demikian, tobat dari dosa besar hukumnya wajib ain seketika. Jadi harus langsung bertobat berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma'nya para ulama. Menurut saya Al-Qadhi Al-Baqilani, ketika kita punya tanggungan harus bertobat, kok kita tidak langsung bertobat dengan arti menunda-nunda tobat, maka dalam kasus seperti ini maka kita diwajibkan untuk bertobat karena kita menunda-nunda bertobat. Sedangkan bertobat dari dosa kecil ini juga hukumnya sama dengan bertobat dari dosa besar, yaitu fardhu ain secara langsung. Tentang masalah dosa besar ini jumlahnya banyak sekali, sebagaimana yang disampaikan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir. Di sana beliau menyebutkan bahwasanya yang termasuk dosa besar ini jumlahnya sekitar 467. Oleh sebab itu marilah kita mempelajari tentang apa sih bertobat itu. Kalau kita lihat keterangan hadis bahwasanya at-taubatu an-nadamu atau at-taubatu nadamun, bahwasanya bertobat itu adalah penyesalan, maka penyesalan ini tidak akan menjadi nyata kecuali setelah kita melaksanakan beberapa hal. Beberapa hal ini disampaikan oleh para ulama atau sebagian ulama, jumlahnya kurang lebih ada 11 macam, yaitu nomor 1 an-nadam ala mamado, menyesali terhadap perbuatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian nomor 2 al-azmu alla ya'uda, jadi sengaja atau azam tidak akan mengulangi dosa yang telah dilaksanakan atau semisal dosa yang telah dilaksanakan. Nomor 3 al-iqla. Al-iqla artinya menghentikan perbuatan dosa tersebut secara seketika. Ketika orang tersebut melaksanakan dosa kemudian bertobat, maka seketika itu harus menghentikan. Atau ketika orang itu lagi mengulangi dosa-dosa yang sudah pernah dilaksanakan, maka juga harus menghentikan perbuatan dosanya. Kemudian nomor 4 harus mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bertobat itu tidak boleh hanya diangan-angan, harus mengucapkan kalimat istighfar. Kemudian nomor 5, jatuhnya taubat tersebut itu tepat waktu, artinya roh belum sampai ke tenggorokan, artinya belum sakaratul maut qoblal ghargharah. Kemudian nomor 6, adanya taubat itu tidak terpaksa. Terpaksa dicontohkan sebagaimana ketika taubat itu saat matahari sudah
berangkat dari arah barat. Ini menunjukkan pintu taubat sudah tertutup karena sudah mendekati hari kiamat. Kemudian nomor 7, ayyufariqa makanal maksiyah, hendaknya memisahkan diri dari tempat kemaksiatan. Kemudian nomor 8, tajdidut taubah, memperbarui tobat. Memperbarui tobat ini artinya ketika kita sudah bertobat, kemudian pada suatu saat kita ingat bahwasanya kita pernah melakukan dosa, juga pernah bertobat, kemudian kita ketika ingat harus bertobat lagi. Kemudian nomor 9, alla ya'uda lidzambi, kita tidak mengulangi perbuatan dosa. Nomor 10, ketika perbuatan dosa tadi itu mewajibkan harus adanya sanksi denda atau had, maka syarat tobatnya harus telah memenuhi sanksi tersebut. Kemudian terakhir nomor 11, at-tadaruk, yaitu menyusuli atau melaksanakan. Jikalau kemaksiatannya berupa meninggalkan suatu ibadah, misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka bertobatnya harus mengqodoi puasa atau sholat tersebut tanpa dengan mengodoi atau menyusuli perbuatan tersebut, maka an-nadam itu tidak akan nyata karena penyesalannya tidak terbukti. Ini adalah merupakan syarat-syarat orang yang bertobat, yaitu harus menyesal, dan menyesal itu tidak akan nyata kecuali dengan beberapa syarat-syarat yang telah diterangkan di atas. Terutama itu yang berkaitan dengan haqqullah, yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak adami, maka di samping kita harus melaksanakan 11 syarat tersebut di atas, maka harus kita menambah syarat yang berikutnya, yaitu menggugurkan isqatu haqqil adami, menggugurkan hak adami. Misalnya kalau kita telah mengambil harta seseorang, maka harus kita mengembalikan. Jikalau harta itu masih ada, tentunya harus dikembalikan langsung. Jika sudah tidak ada, maka harus mengganti yang sama dengan harta yang telah kita ambil. Kita kembalikan kepada orang yang memilikinya, jika orangnya masih hidup atau masih ada. Jika kalau sudah mati atau sudah tidak diketemukan keberadaannya, maka bisa kepada ahli warisnya. Kalau sulit juga ditemukan, maka bisa ke baitul mal atau disodakohkan sebagai gurmu atau nambeli apa yang sudah kita perbuat kepada orang tersebut. Tentunya pahalanya akan disampaikan kepada orang yang memiliki harta tersebut. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.